Di video pertama ini, kita akan membahas asal-usul kuntilanak. Kuntilanak merupakan makhluk mistis yang sangat akrab dengan budaya kepercayaan masyarakat Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dalam beberapa tayangan industri pertelevisian atau cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, kuntilanak divisualisasikan sebagai makhluk jahat yang menyeramkan. Kuntilanak digambarkan sebagai sosok perempuan yang mengenakan pakaian panjang semacam jubah berwarna putih dengan rambut panjang terurai. Ciri khas lain dari makhluk yang dinamai kuntilanak ini adalah dari segi suara dan tertawanya yang dinilai menyeramkan. Akan tetapi, dalam beberapa tayangan serial film hantu Indonesia, kuntilanak juga digambarkan menggunakan pakaian berwarna merah dan hitam. Pemberian warna lain dalam penggambaran kuntilanak semakin memberi kesan yang menyeramkan, seakan menyimpan misteri di balik pakaian tersebut. Namun, pernahkah terfikir sebenarnya sejak kapan narasi-narasi dan penggambaran kuntilanak ini muncul dalam budaya masyarakat Indonesia? Munculnya kuntilanak. Kisah kuntilanak pernah dibedah oleh seorang antropolog kelahiran Jerman, Timo Duil. Dalam artikelnya yang berjudul Kuntilanak, Ghost Narrative and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kuntilanak pertama muncul di kalangan masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat. Dikisahkan bahwa hantu kuntilanak muncul ketika adanya upaya mendirikan sebuah kota di antara pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada tahun 1771. Adanya upaya pendirian kota di lokasi tersebut oleh masyarakat yang dipimpin oleh Sultan Syarif Abdurrahim disebabkan sungai tersebut tonggak penting jalur transportasi. Karena alasan tersebut, akhirnya dilakukan upaya pembangunan sebuah kota di wilayah tersebut karena letaknya yang strategis. Dalam pembangunan kota tersebut, bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam sekitar, seperti batu dan kayu. Ketika para pekerja akan menebang pohon-pohon dekat sungai untuk bahan pembangunan, tiba-tiba muncul suara aneh melengking dari atas pohon yang tinggi menjulang. Adanya suara-suara tersebut kemudian membuat para pekerja ketakutan dan berlarian menjauhi sumber suara tersebut. Tidak hanya para pekerja yang diganggu oleh kuntilanak, para masyarakat biasa dan para nelayan pun menjadi sasaran gangguan dari kuntilanak. Rumor-rumor tentang adanya hantu kuntilanak yang kerap mengganggu pekerja dan orang-orang yang sedang berlayar di sungai kemudian sampai ke telinga Sultan Syarif Abdurrahim. Kemudian Sultan Syarif Abdurrahim bersama pengikutnya memutuskan untuk mengusir kuntilanak karena dianggap sebagai roh jahat yang mengganggu masyarakat. Masyarakat setempat bersama Sultan Syarif Abdurrahim kemudian menyiapkan meriam untuk memerangi kuntilanak. Singkatnya, setelah ditembaki oleh masyarakat dengan meriam, akhirnya kuntilanak pergi menjauhi lokasi kota baru dan berlari ke arah pedalaman. Setelah kuntilanak berhasil diusir, pohon tempat hantu itu berdiam kemudian ditebang dan digunakan untuk membangun Masjid Agung dan bangunan lainnya. Berdasarkan peristiwa serangan kuntilanak yang terjadi selama pembangunan, akhirnya kota tersebut diberi nama Pontianak. Pelabelan kuntilanak sebagai roh jahat semakin lekat dan berkembang ketika Melayu modern yang membawa agama Islam menafsirkan kuntilanak sebagai setan atau iblis yang memusuhi manusia. Bahkan, dahulu masyarakat Pontianak masih melangsungkan tradisi festival tahunan, menembakkan meriam sebagai simbol pengusiran kuntilanak. Namun, tradisi pengusiran kuntilanak ini menghilang pada masa pemerintahan Orde Baru. Begitupun dengan keakraban masyarakat dengan meriam tradisional tersebut. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.